Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Sebenarnya agak males buat video, tapi ya udahlah. Di sini saya mau ingetin ya. Tadinya pengen buat postingan aja di YouTube itu, cuman ya video aja kali ya. Jadi di sini saya mau ngingetin, ini kan kita mau bentar lagi kan mau tahun baru ya. Tahun baru kan pasti kan nanti akan ada banyak orang yang merayakan perayaan. Nah, di sini saya kasih masukan atau himbauan untuk melakukan perayaan itu jangan berlebihan. Karena apa? Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus dan nggak baik. Kalau misalkan mau kumpul dengan keluarga, dengan kerabat, nggak masalah. Jangan berlebihan. Malahan lebih bagus diperbanyakin doa-doanya gitu. Kenapa saya kasih himbauan seperti ini? Ya kita semua udah lihat lah yang terjadi kan banyak bencana, ya kan? Karena kalau dilihat dari segala sisi, ya bencana itu memang memang apa ya ngomongnya? Memang ya akan terjadi, cuman nggak tahu kapannya begitu. Kayak misalkan yang selalu dibicarakan megatrust, gempa megatrust, ya kan? Ini saya bukan menyebarkan berita-berita yang hoax atau yang apa ya. Cuman ini berdasarkan penelitian dan data-data yang saya dapat. Jadi si jalurnya si gempa ini udah nggak aktif, itu nggak bergerak lah. Udah lama banget dan itu udah nggak normal begitu. Jadi banyak orang memprediksikan akan terjadi gempa megatrust itu ya bukan karena apa-apa, tapi memang lempengannya itu nggak ada pergerakan sama sekali, nggak ada pergerakan sama sekali. Contohnya kayak kemarin yang terjadi kayak di gempa di Aceh, di itu di Jepang seperti itu. Ya mungkin kalian bisalah cari-cari informasi seperti itu. Jadi di sini gini loh, saya himbauan saya tuh jangan berlebihan nanti merayakan tahun barunya, banyakin berdoa, banyakin ya jatuhnya kita turut berduka lah atas kejadian banyak hal yang terjadi di Indonesia ini. Padahal kan itu bukan terjadi karena kesalahan dari si korban gitu loh. Tapi karena orang-orang yang jahil dan memang udah takdirnya atau memang udah saatnya seperti itu begitu. Karena saya di sini lihatnya dari seginya tuh banyak kayak orang yang bisa baca perbintangan, ilmu astronomi, terus dari yang sisi spiritual, dari sisi yang misalkan data-data dari misalkan orang peneliti begitu. Jadi ini memang dan masuknya memang kita masuknya fase-fase perubahan, nggak hanya secara dunia, secara mata uang nanti juga iya begitu. Ini jadi memang masa transisi yang paling berat banget begitu. Belum lagi nanti tahun 2026 itu nanti benar-benar kerasa banget mengenai masalah ekonomi begitu. Karena kalau data-data dan siklus-siklus yang pernah saya pelajarin dan baca memang seperti ini gitu loh, dibuat semuanya kacau dulu, crash dulu, berantakan dulu, baru nanti diperbaiki seperti itu. Dan uang yang kita pegang ini ya uang itu dikontrol, dan kontrol tuh bukan kita tapi asing, orang asing, dan kita nggak punya kekuatan untuk mengontrol itu gitu. Kita cuman apa ya, cuma ngikut arus aja, misalkan mengenai inflasi segala macam. Nah kita bertahan biar inflasi nggak terlalu tinggi segala macam. Cuman itu nanti nggak bisa. Cuman yang paling parah nih nanti 2026. Kalau perhitungan saya sih 2026 itu kita akan ngerasa yang susah lebih dari 2025 ini begitu. Dan banyak kejadian-kejadian ulah-ulah manusia juga, dan
keributan antar manusia juga. Sekarang kan udah banyak nih 2025 ya kan. Kan kalau kemarin prediksi saya itu kan dari tahun 2000 berapa? Dari tahun 2020 apa? Cuman sampai 2025 ya kan. Terus habis itu saya melihat itu 2022 2023 itu parah sampai 2025. Nah, ternyata sekarang berubah lagi. Berubahnya ini karena apa? Karena ulah manusianya itu sendiri gitu loh. Ada suatu negara mempunyai kekuatan dan dia tidak mau tumbang sendiri, tidak mau jatuh sendiri. Dan ada satu lembaga kenegaraan yang berkelompok, mereka mau hancur tapi mereka nggak mau hancur sendiri gitu, mau dihancurin dulu yang lain, jadi sama-sama hancur baru dibangunnya dari ulang seperti itu. Jadi ke depan ini memang benar-benar kacau. Jika kalian bisa melewatinya nanti ini dengan baik, dengan aman lah, dengan normal, nanti kalian akan menghadapi era-era robot-robot gitu. Seperti itu. Itu nanti udah dalam waktu 3 sampai 5 tahun lagi. Pokoknya target mereka itu 2030. Seperti itu. Ini berdasarkan informasi yang saya cari, saya dapat kayak begitu. Dan jangan lupa kalian belajar tentang blockchain atau kripto. Kripto itu bukan masalah judinya, tapi masalah teknologinya. Di mana nanti kemungkinan besar 99% itu menggunakan CBDC. Nah, kalian tinggal cari itu. Kenapa saya ngomong ini seperti ini? Karena saya ngomong ke orang lain gak ada yang dengar nih. Tapi kalau udah kejadian baru saya dicari. Saya orangnya males kayak begitu. Jadi saya sampaikan. Di sini saya lebih plong. Ada yang mau dengerin silakan. Mau ngehujat silakan kan jelas. Ya kan, daripada saya sampaikan ke orang yang saya kenal, saya percaya tapi responnya nggak ada gitu. Udah kejadian baru nyariin saya buat apa gitu. Mungkin kedepannya saya akan lebih banyak menumpahkannya ini ke channel YouTube ini sih. Semoga jadi pengingat juga buat yang lain. Itu aja sih. Kurang lebihnya saya minta maaf ya kalau ada salah. Cuman omongan saya ini bisa kalian riset sendiri, cari sendiri. Gitu ya. Saya hanya menyampaikan seperti ini, kita banyak-banyakin doa. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba mati, maaf ya, mati kayak gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi kita nggak pernah meninggalkan sebuah kesalahan. Gitu aja sih. Jadi kita membersihkan diri kita nih sebelum kita pulang. Itu aja. Oke, sampai ketemu lagi di tema selanjutnya.